Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini akan membahas sebuah tema ya, Yesus Tuhan Allah dan anak domba ya. Yesus itu Tuhan Allah, Yesus itu anak domba. Saudara-saudara, ini materi program master ya, program master Bibliology Studies ya, MBS ya. Tapi semua program MBS adalah in English, dalam bahasa Inggris. Kami tidak lakukan terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Saudara-saudara yang mau ikut program Master Bibliology Study, silahkan ya. Kemungkinan kita akan launch awal Februari sajalah ya. Sebenarnya sih mungkin minggu ketiga Januari sudah bisa, tapi saya akan launchnya di awal Februari sajalah ya. Ya, semua pengajaran Master Bibliology Study in English ya. Ya, kalau mau ikut MBS harus Anda sudah Bachelor of Bibliology Study. Pak, kalau STH gimana Pak? Kalau Anda STH ikut MBS, ibaratnya Anda ngejar mobil pakai sepeda ontel. Ya, Anda nggak akan bisa. Anda yang sarjana teologi ya, masuk di dalam Master of Bibliology tidak akan bisa. Anda ibaratnya ngejar mobil pakai sepeda ontel. Jadi Anda masuk dulu program Bachelor, program sarjana Alkitab dulu, baru Anda Master Alkitab. Semua pengajaran kita adalah hanya Alkitabiah saja, in English untuk MBS, in English untuk BBS dalam bahasa Indonesia. BBS bisa paling lama 2 tahun, MBS paling lama 1 tahun ya. Tetapi diskusinya intens. 1 minggu 1 lesson, one lesson, 1 pelajaran. Diskusi 7 kali 24 jam ya, untuk diskusi itu ya, untuk diskusi soal lesson itu ya. Semuanya adalah online ya. Jadi silahkan, ini pengajaran tentang program master. Mestinya ini pakai bahasa Inggris, tapi saya akan khotbahkan pakai bahasa Indonesia. Ini hanya sebagian kecil aja. Semua lesson di dalam program master itu panjang begitu pakai bahasa Inggris ya. Baik, Yesus Tuhan Allah dan anak domba. Yohanes pasal 1 ayat 1. In the beginning was word, and the word was with God. How it can be ya. Dan the word is God ya. The word was God. How it can be, gimana bisa? Because God is spirit ya. Pada mulanya adalah firman. Firmannya pakai huruf besar. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kok bisa Pak? Karena Allah itu roh. Berapa tahun Anda jadi orang Kristen? 30 tahun Pak. Yohanes 1 ayat 1 kami nggak pernah bisa paham karena ada kata bersama-sama. Dari Anda muda sampai tuwek yang Anda pikirin kata bersama-sama terus. Ya sudah jelas di akhirnya, dan firman adalah Allah kok. Tapi bersama-sama itu kan pasti beda, karena otakmu, Allah itu pribadi. Sorry, saya memakai kata otakmu. Ya. Karena kalau Anda tidak paham Yohanes 1 ayat 1 ya, bahwa Allah itu roh, namanya itu roh, itu maha hadir, mau jadi 10, mau jadi 1000. Ya, namanya maha hadir ya toh. Dalam bilangan manusia mau jadi 1000 bisa. Di dalam Wahyu 5 ayat 6 jadi 7 roh Allah. Ya. Tapi 1 rohnya ya. Itu dulu Anda harus pahami dulu bahwa Allah itu roh ya. Allah itu roh, pahami dulu, maka dengan mudah akan memahami. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Kemudian firman ini the word was made flesh and dwell among us. Verse 14. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di dalam kita. Ini klop ya. Klop dengan Yesaya 43 ayat 10 dan 11 ya. Allah dibentuk menjadi juru selamat. Nah, clear dulu sampai sini ya. Kalau Anda belum paham ini, biarpun Anda nungging-nungging kayak apa, Anda nggak akan bisa paham. Saya ulang, firman adalah Allah. Firman menjadi manusia untuk satu misi. Apa itu misinya? Yaitu yang namanya penebusan ya. Karya penebusan ya. Redemption ya.
Kemudian kalau ini Anda sudah paham, kita meloncat di Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 yang duduk di tata surga itu Yesus, bukan Bapa. Ya, ingat, Wahyu pasal 4 ayat 2, yang duduk di tata surga adalah seorang, yaitu Yesus. Dijelaskan di ayat 8 dan ayat 11. Clear sampai sini? Kemudian Wahyu 5 ayat 6 sampai 7, anak domba menerima gulungan dari dia yang duduk di tahta. Tadi dia yang duduk di tahta siapa? Yesus. Anak domba ini siapa? Yesus. Lah kok pinter cepet banget Anda ngerti kalau anak domba itu Yesus siapa? Itu kan seperti anak domba. Kita udah tahulah anak domba itu Yesus. Ya, benar. Yesus menerima Yesus yang duduk di tahta surga. Sebagai Allah, ini juga anak domba. Pak, kok Yesusnya dua, Allahnya dua? Lah kan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Anda sudah paham belum? Iya ya Pak, andaikan itu paham, maka Anda sekarang paham, ya toh? Ada Yesus yang duduk di tata surga, dan ada Yesus anak domba yang menerima gulungan dari Yesus Allah yang duduk di tata surga. Ya, Pak, kami nggak bisa terima, makanya sekolah, ya toh, sarjana teologiamu nggak akan kepake di sini, Anda nggak akan bisa. Makanya ikut bachelor bibliologi, ya, ikut sarjana Alkitab dulu, baru Anda bisa ikut master, ya toh. Oke, Yesus anak domba menerima gulungan kitab dari Yesus Tuhan Allah. Anak domba adalah Allah, sama dengan firman adalah Allah. Buktinya mana Pak? Wahyu 5 ayat 13. Blessing, honor and glory and power to him that sitting on the throne and to the Lamb forever and ever. Segala hormat, kemuliaan dan kuasa untuk dia yang duduk di tahta surga dan anak domba untuk selama-lamanya. Itu sama, ya. Anak domba kalau tadinya firman datang ke bumi untuk berapa misi? 1 misi. Kalau anak domba datang nanti ke bumi untuk 8 misi. Ya. Anak domba datang ke bumi untuk 8 misi. 4 misi di bumi lama, bumi yang sekarang ini. 4 misi lagi di bumi baru. Kok sampai bisa jelasin kayak gitu ya Pak Pendeta HTD? Ya, makanya sekolah dulu ke sini. Ya. Anda cari di pendeta manapun nggak ada yang bisa jelasin ini. Anak domba datang ke bumi untuk 8 misi. 4 misi di bumi lama yang sekarang kita tempatin ini. 4 misi di bumi baru. Pak, datangnya gimana Pak? Pakai lahir bayi, owek-owek kayak Yesus nggak? Ya itu, makanya itu pertanyaan di program-program master. Ya. Kalau Anda ikut tuh nanti ditanya kayak gitu. Yesusnya datangnya gimana Pak? Wujudnya Pak? Apakah berwujud bayi atau berwujud apa Pak? Nah itu nanti ditanya ya di dalam program pengajaran program master. 4 misi anak domba di bumi lama. Kan tadi 4 di bumi lama, 4 di bumi baru. Sekarang di bumi lama dulu. Nomor 1, rapture, pengangkatan orang percaya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Lalu Matius 16 ayat 27, 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 52. Ini juga disebut kebangkitan yang pertama, Wahyu 20 ayat 5. Rapture, pengangkatan orang percaya. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 52. Kemudian Matius 16 ayat 27. Kemudian Wahyu 20 ayat 5, ya. Ya, ini pengangkatan orang percaya. Ya, misi kedua, Armageddon. Armageddon adalah penumpasan 666 di mana? Di Armageddon itu. Armageddon salah satu wilayah di Israel. Wahyu 16 ayat 16. Armageddon, perang Armageddon, yaitu di bumi ya. Pemberantasan 666. 6 yang pertama adalah nabi palsu, Wahyu 13 ayat 8. 6 yang kedua adalah Mesias palsu, Wahyu 13 ayat 11. 6 yang ketiga adalah followernya, Wahyu 13 ayat 16. Tanda di dahi dan di tangan adalah spirit, adalah roh iblis. Ya, kita mengacu di dalam Efesus 1 ayat 13, itu di situ tanda Roh Kudus. Lawannya tanda 666 kan tanda dari anak domba.
tanda di dahi, atau di dalam Wahyu 14 ayat 1. Ya, 14 ayat 1, 144.000 diberi tanda nama anak dan nama bapaknya, itu kan nama Yesus. Itu spirit, yaitu mengacu dalam Efesus 1 ayat 17. Jadi yang pertama, yang tadi Armageddon. Tadi pertama apa? Rapture, terus Armageddon. Yang ketiga adalah kerajaan 1000 tahun. Di dalam Wahyu 20 ayat 4. Ya, Armageddon itu pemusnahan anak-anak, pemusnahan semua yang ditinggalkan dari rapture, cuman disisain anak-anak untuk modal kerajaan 1000 tahun. Markus 10 ayat 14. Iya, benar ya. Anak-anak adalah yang empunya kerajaan surga. Kerajaan surga yang dimaksud adalah kerajaan 1000 tahun. Bermodal anak-anak selama 1000 tahun, kurang lebih 15 generasi. Ya, terus yang pemimpinnya tentu saja anak domba, dibantu oleh 144.000 orang itu, kemudian dibantu oleh 12 rasul, dan dibantu oleh para martir. Wahyu 20 ayat 4. Kok kapan Pendeta Hati ini bisa apal tanpa ngelihat catatan? Ya apal, karena sering dimaki-maki ya saudara ya. Pendeta itu kalau sering dimaki-maki jadi apal. Kerajaan 1000 tahun. Sudah tadi sudah ya. Kemudian yang yang terakhir, yang keempat di bumi ya, di bumi lama adalah Gog dan Magog. Wahyu 20 ayat 8. Gog dan Magog. Ya betul, Wahyu 20 ayat 8 berlangsung di kota Yerusalem ya. Itu anak domba nanti mencurahkan api belerang dari langit ya. Iblis itu dikalahkan. Itu 4 misi di bumi lama. Lalu 4 misi di bumi baru adalah tentu saja yang pertama kiamat dulu dong. Kiamat dulu, lenyapnya langit dan bumi, flooding the earth and the heaven ya. Wahyu 20 ayat 11 ya toh. Yang menentukan kiamat siapa? Yesus, bukan Bapa, bukan. Ya. Dulu kan yang tahu hari kiamat cuman Bapa. Kan dulu waktu Yesus masih jadi manusia. Ternyata Wahyu 20 ayat 11 yang menentukan kiamat siapa? Yesus. Kok bisa Pak? Makanya sekolah ke sini. Ya. Ntar dulu, jadi lupa nih. Wahyu 20 ayat 11 ya. Wahyu 20 ayat 11 itu lenyapnya langit dan bumi, flat away the earth and dan bumi, earth and heaven ya. Kemudian menciptakan langit bumi baru, itu misi kedua di bumi baru. Iya dong, bumi baru. Wahyu 21 ayat 1. Narasi Wahyu 21 ayat 1 sama persis dengan Kejadian 1 ayat 1. Maka bisa dipastikan pada waktu penciptaan bumi baru pasti ada menciptakan manusia baru. Juga menciptakan tumbuhan baru. Tetapi tidak menciptakan binatang. Sebab Yesaya 65 ya. Yesaya 65 ya. Di ayat 25. Sorry. Ya, mudah-mudahan tidak salah. Yesaya 65 ayat 25. Di situ ada ular makan debu. Ular yang mana? Ular yang dulu dikutuk di Taman Eden. Berarti ularnya masih ular yang sekarang hidup di bumi ini. Itu tanda bahwa tidak ada penciptaan binatang. Itu penciptaan bumi baru, itu misi yang kedua, misi kedua dari misi anak domba di bumi baru. Misi ketiga adalah menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 24. Kan sudah perang tadi, mengalahkan segala pemerintahan ya. 1 Korintus 15 ayat 24. Maka anak domba menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Allah Bapa adalah Yesus sendiri. Dengan cara menurunkan Yerusalem baru ke bumi yang baru. Kok bisa sampai ngerti begini tanpa lihat ayat? Manteng terus ini Pak Pendeta HTD. Ya karena sering dimaki-maki. Jadi hafal ya. Bumi baru, Yerusalem baru, menurunkan itu ya. Udah sampai situ, menyerahkan kerajaan. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa Yesus menyerahkan lagi kepada Bapa, yaitu ngawur, itu sengawur-ngawurnya. Yang benar, anak domba menyerahkan kerajaan, yaitu kerajaan Yerusalem baru kepada Yesus ya. Oke, itu misi nomor 3. Tentu saja di situ ada kerajaan, ada penciptaan lautan api. Di dalam lautan api itu ada di dalam
Wahyu 20 ayat 14, Wahyu 21 ayat 8. Itulah neraka, ya. Buat Anda itu yang masih menolak Yesus Allah, nanti tempatnya di situ, di lautan api, di neraka itu. Sekarang belum ada, wong bumi barunya aja belum ada. Jadi sekarang belum ada neraka, ya belum ada. Ya. Misi terakhir adalah penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir ada dua. Perhatikan, penghakiman domba kambing. Anda yang Kristen kambing menolak nyembah Yesus Allah, kamu masuk lautan api. Penghakiman itu ada dua. Pertama, domba kambing. Makanya di dalam Wahyu 22 ayat 12, selain kitab-kitab agama lain dibuka, ada kitab kehidupan dibuka. Itu untuk kamu, ya. Kamu kan namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, kamu ke lautan api. Ya, yang domba namanya tertulis dalam kitab kehidupan, berarti ke surga. Jadi selain penghakiman domba kambing, juga penghakiman rame-rame semua agama. Ya, semua kitab dibuka di dalam Wahyu 20 ayat 12. Completely, ya toh. Lalu anak domba tetap di Yerusalem baru. Di situ ada Tuhan Allah, ada Allah, dan ada anak domba. Kok anak dombanya tetap ada, Pak? Karena di luar Yerusalem baru ada masyarakat di sana. Ada manusia ciptaan baru, ada tumbuhan, ada binatang di situ, ada society, masyarakat di situ. Ya, jadi Yesus ya nanti tetap memakai anak domba, ya, membimbing atau apapun ke masyarakat yang baru. Clear sampai sini ya? Jadi itu 8 misi anak domba. Beda dengan firman. Firman yang menjadi manusia misinya 1. Ini anak domba nanti turun ke bumi, ya, misinya 8. 4 di bumi lama, 4 di bumi baru. Pak pengen tahu lebih detail, Pak? Sekolah Alkitab. Pilih yang bahasa Indonesia atau itu program bachelor, program sarjana. Kalau bahasa Inggris program master, ya. Supaya bisa paham seperti ini, jangan sampai disesatkan udah puluhan tahun jadi orang Kristen, masih nggak ngerti, dikira di surga ada Bapa. Di surga kagak ada Bapa, ya. Di surga yang ada cuman Yesus. Jadi kalau kamu sekarang, Bapa, aku Bapa dalam surga, lah waras, nggak waras itu namanya. Bapaknya aja nggak ada kok. Tunjukkan satu ayat kalau di surga ada Bapa. Kagak ada. Di surga yang ada Yesus Kristus tok. Jangan bani, ya, Bapa nebeng nemplok Yesus, bani, ya. Anda jangan menyembah bani. Bani itu Bapa nebeng nemplok Yesus, bani, BANNYNNY. Jangan jadi penyembah bani, Bapa nebeng nemplok Yesus. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Clear? Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum, segala abad sekarang, sampai selama-lamanya. Yuk ikut sekolah Alkitab, program sarjana bahasa Indonesia, program master in English. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandian Tabibes. Haleluya, amin.